ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita memasuki ke bab yang baru. Judulnya adalah bab berkaitan dengan masalah al-mazi dan selainnya. Ada beberapa cairan yang keluar dari seorang laki-laki. Yang pertama adalah mazi. Kita akan lihat nanti apa maksud dari mazi ini. Kemudian yang kedua mani. Yang ketiga adalah air seni. Ada beberapa judul yang saya sebut tadi. Kaum wanita juga memilikinya. Tapi ada tambahan di antaranya yang berbeda. Di antaranya adalah nifas. Kemudian yang kedua adalah darah haid. Dan yang ketiga adalah istihadah. Ini kalau temanya tentang kaum hawa. Kita akan berbicara tentang tema yang berkaitan dengan air mazi. Dia bukan mani. Mari kita dengarkan hadis nomor 23. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madzaan fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima kanat ibnatihi minni fa amartu Miqdad bin al-Aswad fasa'ala faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Walil Bukhari irsil dzakaraka wa tawadda, walil Muslimin tawadda wa farjak. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku adalah orang yang gampang mengeluarkan mazi dan aku malu untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lantaran kedudukan putri beliau sebagai istriku. Maka aku pun meminta Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada beliau. Maka beliau menjawab, hendaknya dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Lafaz milik Al-Bukhari rahimahullah, cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Lafaz milik Muslim rahimahullah, berwudulah kamu dan percikkanlah, cucilah kemaluanmu. Baik. Di sini diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib dia gampang mengeluarkan madhi, bukan mani. Karena itu kita perlu tahu ini masalah apa sedikit-sedikit keluar mazi. Mazi adalah, ini definisi fikihnya, air yang keluar karena ada motivasi seksual. Itu dia disebut dengan mani. Nah, jadi bukan mani. Kalau mani itu sedang. Kalau ini before-nya, sebelumnya, pra. Atau berpikir tentang masalah seperti itu, mohon maaf yang belum nikah, cepatlah menikah Anda. Sudah kaset semua. Sudah ada Pak. Sudah ada ya? Ada 2 orang. Ayo. 2 dong, biru. Lagi neneknya di rumah. Nah, jadi itu dia yang membedakan antara mani dengan madhi. Jangan kita terbalik-balik karena ini sudah ada istilahnya dari hadis Nabi seperti ini. Ini istilahnya madhi. Cuma dia nggak tahu apa hukumnya itu. Kalau keluar ini samakah dengan mani, harus mandi? Oh repot ya, dikit-dikit mandi keluar. Kalau dia perkirakan seperti mani, waduh, harus mandi terus, aku ini susah dia. Karena itu dia mau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dia bilang, waduh, susahnya apa Nabi ini, mertua dia, sekaligus sahabat beliau. Nggak enak kan nanya. Kata dia apa? Dia kasih alasan. Mengingat posisi istriku terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak perempuan. Berarti yang kebayang itu kan tentang istrinya gitu. Malu dia bertanya sama mertuanya. Teringat dia ada kawan namanya Miqdad bin Al-Aswad. Nah, kemudian dia pesan sama Miqdad, coba kamu pergi ke Rasulullah, tanyakan masalahku. Miqdad kemudian pergi dan bertanya, tidak menyebut nama, di sini tidak diceritakan. Pokoknya ada orang ya Rasulullah, dia punya masalah sering keluar air madi. Bagaimana harus dia lakukan? Anak muda juga harus tahu ini. Apa yang harus dia lakukan? Kata Rasulullah SAW, dengarkan, cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Cuci kemaluan dan berwudu. Berarti kita ambil kesimpulan. 1, tidak perlu mandi junub. Nah, nggak ada kan? Nggak ada mandi junub. Jadi keluar madi beda hukumnya dengan keluar madi. Tidak perlu mandi. Yang kedua, berarti najis. Air madi najis karena disuruh cuci. Kalau nggak disuruh cuci nggak najis dong. Gitu dia logika yang dibangun dari hadis-hadis seperti ini. Yang kedua, air madi hukumnya najis.
Baik. Yang ketiga, karena najis, kan disuruh cuci itu kemaluannya. Berarti apapun yang tersentuh air madi tadi ikut najis. Meskipun tidak disebut di sini pakaian dalamnya wajib diganti ya. Nah gitu dia. Ini cara kita berpikir sesuai dengan fikih ketika kita mendengar sebuah hadis dibaca. Baik, saya ingin ulang biar memudahkan kita. Madi bukan mani. Yang kedua, siapa yang keluar madi maka wajib bagi dia untuk mencuci kemaluannya dan mengganti pakaian yang kena madi tersebut. Yang ketiga, cukup berwudu kalau memang dia sedang berwudu sebelumnya dianggap batal dan tidak perlu untuk mandi junub. Selesai tentang masalah mandi. Simpel ini masalah mandi. Ali bin Abi Thalib, dia punya beberapa kawan akrab kalau boleh dibilang demikian. Sebagaimana sahabat-sahabat yang lain punya kawan akrab. Dan itu nggak bisa dinafikan gitu. Walaupun saya jarang dengar Ustaz bicara bahwa sahabat itu semua selevel selama. Enggak. Dia punya kawan akrabnya juga. Contohnya kawan akrabnya Umar siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu dia akrab kemana-mana bareng sama dia. Bahkan ketika dia berada di sepasukan anggota militer, Umar bertanya, dia ngetes tentaranya. Kamu kalau ingin bercita-cita, punya obsesi, kamu mau apa? Yang ini bilang saya mau punya rumah yang baik, ini punya istri, punya penghasilan, rata gitu. Terus mereka semua sepakat, kalau Anda wahai khalifah mau apa? Dia bilang apa? Saya mau punya sahabat seperti Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an, dan mereka memenuhi rumahku. Maksudnya dia mau punya teman karakternya seperti Abu Ubaidah dan rumahku dipenuhi dengan orang-orang seperti ini. Ini akrab dia dengan Abu Ubaidah. Nah, Ali ditulis dalam buku-buku sejarah dan biografi, kawan akrabnya salah satunya adalah Al-Miqdad bin Al-Aswad ini. Makanya kan dia kemana-mana kan? Ke situ, tanyakan. Sama kayak kita. Jadi itu sebenarnya punya kawan akrab itu bukan sesuatu yang melanggar syariah, bukan bid'ah, enggak. Itu lumrah, begitu orang dari bisa dipaksa. Bahwa kita terangkum dalam sebuah lembaga namanya Ukhuwah Islamiyah, betul kan? Kita semua bersaudara. Tapi bahwa kita lebih, ya nggak bisa dipaksa gitu. Saya akrab dengan yang di pojok sana, kurang akrab dengan, tapi kita nggak memusuhi ya. Namanya juga manusiawi. Sama seperti kasus yang Ali bin Abi Thalib. Jadi itulah sebabnya kenapa dia meminta kepada kawan akrabnya Miqdad bin Aswad untuk bertanya tentang kasusnya. Nah, kita bisa panjang lagi cerita ini tentang masalah Syiah. Syiah, mereka menjadikan orang-orang yang akrab dengan Ali itu saja yang beriman. Yang lainnya kafir, murtad semua sahabat. Bagi Syiah yang masuk surga itu dan komitmen dengan ajaran Islam dan Nabi SAW sepeninggal Nabi, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan dan Husain, Abu Zar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Miqdad ibn Al-Aswad. Ini dia. Kenapa? Karena CS-nya Ali. Yang lainnya murtad semua. Hadis nomor 24. An Abbad bin Tamim an Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini radhiyallahu anhu qala syukiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah faqala la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Dari Abbad bin Tamim rahimahullah, dari Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini radhiyallahu anhu, dia berkata, diadukan di hadapan Nabi SAW tentang seseorang yang selalu berkhayal bahwa dia merasakan sesuatu di dalam sholat. Maka beliau bersabda, jangan dia beranjak pergi meninggalkan sholatnya sampai dia benar-benar mendengar suara atau mencium bau. Ini urusannya orang yang suka ragu-ragu gitu loh. Mau takbir, kayaknya ada yang keluar ini batal. Itu dia ini. Ini kisahnya seperti itu. Kata Nabi, lanjut aja sholatnya, jangan ragu-ragu sampai dia benar-benar mendengar suara atau mencium bau.
Mendengar suara, kalau peka telinganya susah juga. Mencium bau kalau ada urusan, mohon maaf ya COVID, hilang, susah juga. Siapa yang negor tetangga sebelahnya? Sudah nyari betul, dia nggak nyadar. Penciumanku nggak ada, khusus tetangga yang beritahu, Mas, ini orang bubar semua gara-gara sampai. Oke, ini urusan orang yang selalu ragu-ragu. Ada tipenya begitu. Saya pernah lihat ada orang takbir nggak selesai-selesai, padahal imam sudah waladhdallin, tapi dia begini aja. Ada yang begitu. Jadi nggak boleh diikuti gitu. Itu adalah syaitan yang membisikkan keraguan-raguan pada hati kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi perhatikan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ketika kita merasa ragu, hukum fikih mengatakan falyabqa ala ma tayaqqan, maka dia berpihak atau memilih pada hal yang lebih meyakinkan dia. Sama juga dalam urusan sholat. Saya kalau sholat sendirian di rumah nggak berjamaah, kayaknya sering lupa aja loh. Ini coba, itu membantu, makanya sholat berjamaah di masjid itu. Kalau misalnya apa gitu ya namanya manusiawi juga, kadang-kadang telat atau apa. Nah, sholat di rumah, itu kan juga lupa kita. Ini apa ini? Nah, itu apa rumusnya? Maka kita pilih yang lebih merasa yakin. Dan jangan ragu-ragu setelah itu. Nanti kalau begini, nggak usah tinggalkan, itu syaitan, bapak-bapak. Jadi misalnya saya tadi sholat zuhur 4 rakaat apa 5 rakaat ya, bapak-bapak pilih yang yakin. Ya, begitu yakin, sudah selesaikan, tinggalkan syak-syak yang ada dalam hati kita, rasa ragu yang ada di jiwa kita. Hadis nomor 25. An Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah annaha atat bibnin laha saghir lam yakul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijri fa bala ala thawbi fada'a bima'in fanadahu ala thawbi wa lam yaghsilhu. Wa an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabiyyin fa bala ala thawbi fada'a bima'in fa atba'ahu iyyah wa li muslimin fa atba'ahu bawlahu wa lam yaghsilhu. Dari Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah radhiyallahu anha, bahwa dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa anaknya yang masih kecil yang belum mengkonsumsi makanan. Anak laki-lakinya, terjemahannya salah. Dia membawa anak laki-lakinya yang masih kecil yang belum mengkonsumsi makanan. Lalu Rasulullah mendudukkan anak itu di pangkuan beliau. Lalu anak kecil itu, anak laki-laki kecil itu kencing di pakaian beliau. Maka beliau meminta diambilkan air, lalu beliau memercikkannya di atas pakaian beliau dan tidak mencucinya. Dan ada riwayat yang lain dengan nada yang sama. Apa yang kita ambil kesimpulan dari hadis ini? Bahwa najis anak kecil berbeda dengan najis orang dewasa. Mazhab Syafi'i kita di Indonesia ini membagi najis itu menjadi 3. Yang pertama najis, namanya najis mukhaffafah, ringan. Di antaranya najis anak kecil. Kemudian yang kedua najis mutawassithah, najisnya orang dewasa itu. Baru yang paling parah namanya najis mughalladhah, najis yang berasal dari 2 binatang biasanya, yaitu babi dan anjing. Nah, yang ini dibicarakan adalah najis yang paling ringan. Bagaimana cara kita bersuci dari najis seperti ini? Para ulama Islam detail sekali dalam mengambil kesimpulan. Perhatikan, ada seorang perempuan namanya Ummu Qais. Dia datang ke Nabi, dan memang tradisi orang zaman itu, mumpung Nabinya masih ada, kata mereka hidup, setiap punya anak bayi mereka minta didoakan sama Nabi. Begitu dia. Itu tradisi para sahabat. Asma binti Abi Bakar, suaminya Zubair bin Awwam. Begitu sampai di Madinah, Asma yang lagi hamil tua melahirkan anak. Langsung dia bawa ke Nabi SAW, minta didoakan. Lagi, Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik, punya suami baru, ayah tiri Anas, dan dia punya anak baru. Dia panggil Anas, Nas, bawa adik tirimu ini, anak bayi ini, ke Nabi SAW. Minta dia apa? Minta ditahnik.
Tanik itu kurma atau madu yang disapukan di langit-langit mulut anak bayi yang baru lahir. Nah itu gitu tradisi yang bagus. Para ulama menyatakan tradisi itu tidak mesti kepada Nabi SAW karena tidak ada pengkhususan. Jadi boleh saja buat kita yang baru punya anak, baru punya cucu, bawa ke orang soleh di antara kita, ke ustadz ke kiai minta didoakan seperti yang terjadi pada anak-anak para sahabat. Jadi seperti itu ceritanya. Ummu Qais membawa anaknya yang masih kecil, balita, baru lahir, dibawa ke Nabi SAW. Sampai di hadapan Nabi, Nabi ambil anak itu, bayi itu, kencing dia. Ternyata apa yang dilakukan Nabi berbeda dengan memperlakukan najis orang dewasa. Yang dilakukan Nabi adalah meminta air, kemudian dipercikkan di mana bekas dikencingkan tadi di gamis Nabi. Setelah itu selesai. Simpulannya apa? Satu, anak kecil, balita yang belum mengkonsumsi apapun kecuali air susu ibunya, dan dia berkelamin laki-laki, maka kalau dia buang air kecil ya, ini kan bukan air besar, maka cara bersucinya cukup dengan memercikan air. Saya ulang kalimatnya, karena ini kalimatnya begitu. Anak bayi laki-laki, nggak bisa perempuan, belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI. Kemudian dia masih bayi, bisa aja umur gede gitu masih mini, nggak bisa. Kalau bayi perempuan nggak bisa, harus laki-laki bayinya. Dan dia masih statusnya bayi, belum mengkonsumsi apapun, maka najisnya seperti itu, air kencingnya. Sebaliknya, kalau bayinya itu berkelamin perempuan, walaupun dia bayi merah, berkelamin perempuan, dan dia masih mengkonsumsi ASI, bagaimana cara memperlakukan najisnya? Disamakan seperti najis orang dewasa. Masalahnya apa? Karena dia bayinya perempuan. Saya dipahami, karena ini bayinya laki-laki, gitu dia cara menyimpulkan. Jadi bayinya laki-laki beda dengan bayi perempuan. Saya suka penasaran kalau ada tema-tema perlakuan yang berbeda ini. Saya cari gitu, ternyata ada sebuah penelitian di Universitas di Libya rasanya. Libya yang lagi ramai ini, di perang. Ada dua orang peneliti yang meneliti perbedaan kencing laki dan perempuan ketika dia sudah besar, dan kencing anak bayi ketika mereka masih dalam status bayi. Ternyata ditemukan, ya Masya Allah, Islam ini sangat logik, sangat sesuai dengan ilmiah. Ditemukan bahwa air kencing anak perempuan, meskipun dia masih bayi, itu begitu keluar sama kandungan bakterinya dengan orang dewasa, Pak Sudah. Walaupun baru lahir sama itu. Karena itu wajar jika disiram sama persis seperti kencingnya orang dewasa, baik laki atau perempuan. Tapi kencingnya anak bayi laki-laki beda, Pak. Mengandung bakterinya cuma 20%. Sisanya aman. Nggak disiram juga nggak apa-apa. Tapi karena Nabi suruh siram, ya kita siram. Coba lihat. Penelitian ini sangat logik. Karena itu disebutkan dalam sebuah ungkapan bahwa apapun yang sesuai dengan syariah Islam, syariah Islam pasti sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, nggak mungkin berbeda. Dan tidak pernah ditemukan ada pertentangan antara kedua. Ada pertanyaan sampai di sini sudah 3 hadis ya. Nah ini jadi kalau punya anak bayi laki jauh relatif lebih mudah gitu memperlakukannya dibanding bayi perempuan. Walaupun semuanya ada kelebihan yang diberikan Allah. Silakan. Ya, saya mau tanya. Memang agak sedikit melenceng dari ini, tapi ini tentang sholat untuk Pak Ustaz. Tentang masalah ragu-ragu tadi, tapi bukan ragu-ragunya Pak Ustaz. Oh, iya. Nah, ketika sedang sholat, saya biasanya sering teringat masalah dunia gitu. Nah, jadi apa yang harus saya lakuin dan juga bagaimana dengan sholat saya? Ya. Itu sebenarnya masalah khusyuk dalam sholat. Apa yang disebut dengan khusyuk dalam sholat? Ada yang menerjemahkan begini: khusyuk dalam sholat itu kita menyadari bahwa kita sedang sholat itu sudah khusyuk. Ini untuk level paling bawah dari masyarakat awam. Tapi ada juga yang menyatakan yang dimaksud dengan khusyuk adalah memahami setiap kalimat, setiap lafaz, setiap doa, setiap bacaan yang dibaca oleh imam
dan kita baca dalam diri kita. Itu disebut dengan khusyuk. Nah, cuma yang ini susah bagi kita yang memang tidak paham bahasa Arab. Karena itu disebut yang ini agak susah, khusyuk versi ini. Jadi yang paling mungkin yang pertama, apa itu dia? Menyadari kita sedang dalam keadaan sholat, dan dalam hadis Nabi diceritakan ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah, seolah-olah. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Dan kalau kamu memang tidak mampu dan tidak akan mungkin melihat Allah, yakinlah Allah bahwa sedang melihat kita. Jadi kita sedang fokus untuk mendengarkan bacaan imam atau membaca wiridan kita. Kita sadar gitu aja udah. Itu sudah bagian dari khusyuk. Nah, sekarang bagaimana jika kita tidak seperti itu? Tadi sholat maghrib, tadi sholat asar, mayoritas kita lupa. Allahu Akbar, kedur, petir, papasanku belum diangkat. Cucian, sudah. Apalagi? Nah, ini bagaimana ini istighfar sama Allah dan terus saja berusaha memperbaiki. Ada seorang sahabat, dia datang ke Nabi SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini kalau nggak lagi sholat nggak kepikiran yang begitu apa kayak. Tapi begitu taubat langsung datang gitu. Begitu kita ini, coba. Dari tadi sore di mana mamanya di dalam kunci motor ya? Coba pas bayang. Allahu Akbar. Langsung muncul dia. Setan. Begitu sahabat. Kata Nabi baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mulai sebelum sholat, sebelum takbir baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ganggu betul itu, Pak. Dalam ayat dikatakan fa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya syaitan itu dan suku-sukunya dan gerombolannya lihat, dia melihat kita. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu selalu membaca doa, ya Allah, lindungi aku dari makhluk, aku nggak bisa melihat dia. Sementara dia gentayangan setiap hari melihat. Itu dia terus saja mengganggu kita. Pada suatu hari Imam Abu Hanifah didatangi orang, anak muda gitu, dia bilang, ya Imam, saya kehilangan cincin. Ini cincinnya begitu. Oke. Kata Imam, sudah kamu cari di mana-mana sudah? Sudah. Coba kamu sholat 2 rakaat. Dia sangka sholat 2 rakaat itu disuruh berdoa, munajat gitu ya. 2 rakaat. Habis itu datang orang itu, sudah bawa cincin nggak? Besoknya dia datang, bawa cincin yang hilang. Sudah ketemu kata Imam? Sudah. Gimana caranya kamu ketemu? Aku pas takbir rakaat kedua Imam. Malah ikut tercuci di celananya sekalinya. Boleh itu kapan diingatkan? Misalnya. Dari sini para ulama Islam menyimpulkan, orang yang jauh dari agama, jauh dari Islam, setan itu berusaha mengganggu kita supaya tambah jauh dari agama. Tapi orang yang taat beragama, orang yang sudah sholat, gimana cara ganggunya? Kehilangan kekhusyuan kita dalam ibadah. Kalau orang yang nggak pernah sholat, dia bukan nyuruh supaya tidak khusyuk dalam sholat, nggak sholat dia. Apa yang dia lakukan? Dia akan selalu membisikkan jangan pernah sholat. Itu dia orang yang tidak taat. Tapi insya Allah kita sudah taat seperti ini, gimana cara ganggunya? Dia hilangkan kekhusyuan. Tapi tahukah kita hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Au kama qala," bahwa kita akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di dunia Allah nggak mungkin bisa dilihat, tapi keberadaannya kita rasakan. Ini ciptaan. Tapi di akhirat kita bisa melihat Allah. Hanya saja Nabi mengatakan, ada orang kadang-kadang bisa melihat Allah setiap waktu. Ada yang seminggu sekali, ada yang setahun sekali. Padahal nikmat betul melihat Allah itu di surga nanti. Sesuai apa? Kok perbedaannya itu ada? Kata Nabi, sesuai dengan tingkat kekhusyuan dia ketika menunaikan sholat ini. Ada yang setiap waktu. Surga itu hadirin rahimakumullah, nikmatnya kita selalu minta, ya Allah jadikan kematianku ini berbuah surga. Jadikan amal solehku ini, hajiku, puasaku, sholat malamku berbuah surga. Tapi ternyata Allah menjanjikannya lebih hebat dari surga itu. Apa itu dia? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata nggak sesering orang yang khusyuk. Nah, kalau kita sholat maghrib kehilangan kekhusyuan, sholat isya hilang spirit dan hilang ruh dari sholat itu. Makanya